Lebih lanjut soal mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kita ulas bersama mantan wartawan Istana Kepresidenan dari Harian Kompas, Suhartono. Selamat malam, Mas Har. Malam, Mas Adi. Oke, terima kasih sudah menyempatkan di sini. Mas Har, mundurnya Hasan Nasbi ini memunculkan dugaan nih kemarin-kemarin ini terkait persoalan struktur kelembagaan komunikasi Presiden Prabowo. Nah, menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya? Kalau saya boleh mengulas sedikit ya ke belakang. Dulu itu sejak Presiden Jokowi sudah ada kantor komunikasi kepresidenan ya, kantor staf presiden, KSP ya. KSP. Dari 5 deputinya itu ada 1 deputi 4 yang memang khusus untuk menangani strategi komunikasi presiden. Nah, Presiden Jokowi sebelum berakhir membentuk lagi namanya kantor komunikasi presiden yang kita kenal sekarang adalah Presidential Communication Office atau PCO yang dipimpin oleh Pak Hasan Nasbi. Nah, PCO itu menjalankan fungsi keempat dari kantor staf presiden, sehingga kantor staf presiden itu sudah tidak berwenang lagi untuk menyampaikan komunikasi presiden kepada publik. Hanya tugasnya adalah PCO. Nah, PCO Pak Hasan membentuk lagi 6 juru bicara presiden. Di situ kita kenal antara lain ada Philip Vermonte, ada Bu Adita Irawati, ada Tita Laura, ada Pak Ujang, dan 2 lagi. Nah, kemudian berkembang, muncullah kontroversi dan segala macam yang dianggap PCO kurang perform dalam kinerjanya menyampaikan komunikasi presiden. Nah, maka presiden menunjuk Pak Prasetyo Hadi sebagai Menseknek untuk membantu memperkuat komunikasi presiden. Oke, itu berhenti di situ. Oke. Seperti halnya Pak Pratikno, Menseknek di zaman Pak Jokowi, itu juga Menseknek boleh sebagai menteri senior di istana berbicara atas nama presiden untuk menyampaikan hal-hal yang memang diperlukan, melengkapi apa yang sudah disampaikan di juru bicara presiden. Zaman Pak Jokowi juga ada juru bicara presiden, yaitu periode pertama Pak Johan Budi. Tapi Pak Pratikno maupun Pak Pram, sekretaris kabinet boleh bicara, punya mandat untuk bicara itu. Nah, persoalannya juga muncul ketika Pak Prasetyo menunjuk lagi 2 Wamen Komdigi, Angga Raka Prabowo, dan Wamen Seknek, Yuri Ardiantoro, untuk menjadi juru bicara. Nah, problemnya jadi secara struktur kelembagaan jadi rumit. Karena sudah ada juru bicara presiden yang PCO. Lalu bagaimana fungsi 2 tambahan ini? Nah, ini yang membuat kalau saya bilang jadi makin rumit persoalan struktur kelembagaan. Sebetulnya waktu itu saya sudah bicara juga, cukup PCO saja, hanya akses dari Pak Hasan Nasbi diperkuat. Lebih mudah bisa mendampingi presiden atau mengetahui apa yang menjadi pikiran maupun kemauan presiden. Misalkan hadir dalam sidang kabinet, mendampingi rapat teratas, atau mendampingi presiden saat memanggil siapa atau menerima tamu. Jadi ketika tamu itu atau menteri berbicara kepada pers, staf komunikasi presiden itu mendampingi di situ. Tapi kenyataannya itu kan sulit, nggak bisa mendekati. Jadi akses dan aliran informasi dari presiden ke PCO itu mandek. Tapi dengan mundurnya Pak Hasan Nasbi ini, apakah semakin menandakan bahwa strategi komunikasi kepresidenan ini juga sedang bermasalah sekarang? Iya, sampai nanti misalkan, kan ini perkembangan terakhir, tadi saya mendapat informasi, jam 11 itu Pak Menseknek dan Pak Seskap dipanggil oleh Presiden. Kelihatannya soal mundurnya Pak Hasan Nasbi, karena beberapa saat kemudian Pak Pras menyampaikan bahwa Presiden tengah mempelajari surat pengunduran diri Pak Hasan Nasbi. Nah, sementara Pak Hasan Nasbinya itu sudah menyatakan mundur dari PCO, meskipun Presiden belum memutuskan. Karena kalau melihat ke belakang, di era Pak SBY, eranya Pak Jokowi, surat itu diajukan, Presiden mempelajari, langsung diumumkan oleh Presiden. Berdasarkan Perpres ini, kita memberhentikan menteri ini dan mengangkat menteri ini. Misalnya begitu. Perpres ini kami buat karena ada surat pengajuan dari menteri tersebut.
Jadi seperti itu. Nah, sementara di PCO sekarang belum ada sejak Pak Hasan Nasbi mengajukan 21 April. Selama 7 hari ke depan yang saya dapat informasi, Pak Hasan Nasbi itu dicuekin. Suratnya itu nggak direspon, baik oleh Pak Prasetyo maupun Pak Seskap. Akhirnya beliau mengambil keputusan Senin kemarin untuk menyatakan mundur. Nah sekarang hari ini setelah Pak Hasan mundur baru Menseknek menyatakan Presiden tengah mempelajari. Bahkan ada pernyataan Pak Pras yang bilang Presiden belum tentu berkenan. Tapi bisa saja berkenan. Nah ini kan jadi persoalannya semakin rumit gitu. Kalau seperti ini kondisinya Mas Har, ini mundurnya Hasan Nasbi ini, Pak Hasan Nasbi ini keputusan pribadi, tekanan istana, atau justru ada tekanan eksternal? Itu keputusan pribadi. Pribadi ya? Iya, saya pernah bicara dengan teman-teman di PCO. Katanya tuh Pak Hasan tuh menyatakan begini, saya ini kan tamu di sini. Saya hanya menunggu Sohibul Bait. Saya tanya Sohibul Bait itu apa? Ya tuan rumah yang punya istana ini memutuskan saya mundur atau tetap bertahan atau saya dipecat gitu, di reshuffle. Nah, itu jalan pikiran yang memang dilakukan oleh Pak Hasan Nasbi karena beliau merasa Presiden satu ketika bertemu 7 Pemret sudah menyatakan kekurangan saya, tanggung jawab saya dalam komunikasi. Begitu di Sarasehan juga menyatakan itu kekurangan saya, tapi menyinggung kekeliruan yang dilakukan oleh Pak Hasan Nasbi dengan pernyataan yang boleh dibilang tidak serius, tidak substansial, tapi oleh media dikutip soal kepala babi yang dimasak saja. Itu yang kemudian bergulir, yang membuat Pak Hasan jadi merasa bersalah dan beliau juga saya rasa karena aksesnya sulit untuk mendapat informasi lebih dalam soal kegiatan agenda Presiden. Jadi beliau ya sudah, saya mengajukan kemunduran diri aja. Kalau sudah sekarang nih Pak Hasan Nasbi mundur, tapi meskipun tadi Mas Har bilang Pak Prabowo bisa jadi berkenan, bisa tidak begitu sebenarnya dengan mundurnya. Tapi begini, ke depannya fungsi PCO ini kalau memang sekarang Mensesnek sudah ditunjuk jadi juru bicara Presiden, masa depan PCO-nya bagaimana kira-kira? Kalau Presiden menginginkan PCO tetap langgeng, PCO ini kan warisan dari Pak Jokowi berdasarkan Perpres 82 tahun 2024. Nah, Perpres itu sudah ada. Kalau Presiden Prabowo memang ingin membubarkan, ya sudah, Perpres itu dicabut dengan Perpres baru yang menyatakan bahwa PCO dibubarkan. Tapi bagaimana nasib beberapa deputi yang sudah ada, 6 PCO dan staf ahli serta pegawai administrasinya. Jadi kalau menurut saya, Presiden harus tetap menetapkan PCO hanya kalau memang Presiden berkenan mengganti Pak Hasan, masukkanlah orang baru yang memang punya akses dengan Presiden sehingga tidak ada akses yang terputus. Lalu Pak Prasetyo tetap saja karena beliau kan menteri senior ya, yang memang ada di Seknek seperti Pak Pratikno boleh saja bicara. Tapi kalau Pak Angga Wamen Komdiki maupun Pak Juri, Wamen Seknek akan menjadi juru bicara. Nanti overlapping dengan 6 PCO, juru bicara 6 PCO itu. Jadi kalau mau mereka diintegrasikan ke sana. Atau bikinlah Perpres baru gitu loh. Yang menetapkan juru bicara tambahan untuk Pak Juri maupun Pak Angga. Jadi begitu. Kalau bicara dampak pengunduran dirinya Pak Hasan Nasbi ini sebenarnya punya apa ya? Punya dampak terhadap isu-isu politik besar nggak sih di negara kita sekarang? Kalau melihat kinerjanya PCO yang selama ini juga biasa-biasa aja gitu ya. 6 PCO ini pernah juga saya kontak beberapa orang, wah Mas Hartono saya nggak bisa bicara karena belum dapat arahan. Nah saya kontak Pak Hasannya, aksesnya susah, jadi nggak dapat pikiran Presiden itu. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Tetap berjalan, tinggal PCO-nya dicari orang baru, pengganti. Sedangkan Pak Prasetyo Hadi, biar tetap menjalankan fungsinya menjadi juru bicara, ikut menjadi juru bicara Presiden.
Ini artinya perbaikan di struktur komunikasi, struktur koordinasi. Ya. Ini perlu dimantapkan lagi supaya nanti tidak ada lagi salah-salah persepsi untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Betul. Ya, juru bicara kan corongnya presiden juga seperti itu. Iya, sayang soalnya. Ya, sayang soalnya, betul. Presiden dan jajarannya sudah kerja keras gitu ya, mengatasi ekonomi, mencapai target 8%. Dan mengatasi persoalan-persoalan lain, tapi komunikasinya ke publik, apa yang disampaikan ke publik itu tidak bagus ya. Jadi kurang tepat diterima oleh publik. Oke, baik. Terima kasih Mas Har telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Terima kasih. Baik.